Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul tema, topik, dan judul, yang mana anggotanya terdiri dari saya, Yaspa Ilmiah, sebagai moderator, dan Dwi Sulistiani sebagai presentator pertama, dan Femi Resnita sebagai presentator kedua, Dea Atas sebagai presentator ketiga, dan Andika Rahman sebagai presentator selanjutnya, dan Purnama Jaya sebagai presentator terakhir. Kepada Saudari Dwi, persilakan untuk menjelaskan PPT. Baiklah, saya akan menjelaskan PPT yang berjudul tema. Menurut arti katanya, tema berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Kata ini berasal dari kata Yunani "titenai" yang berarti menempatkan atau meletakkan. Pengertian tema dapat dibatasi sebagai suatu rumusan topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik. Tema mempunyai dua pengertian, yaitu satu, suatu pesan utama yang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Yang kedua, suatu rumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dwi yang telah mempresentasikan presentasi yang pertama. Baik, dilanjutkan kepada Saudari Femi untuk melanjutkan presentasi kedua. Baiklah, sebuah tulisan dikatakan baik pada bola tema dikembangkan secara terperinci dan jelas. Adanya gagasan sentral, rincian yang teratur, dan susunan kalimat yang jelas akan menghasilkan karangan yang menarik dan enak dibaca. Di samping itu, seseorang penulis juga harus menampilkan keaslian tulisannya. Keaslian tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya 1. Pokok permasalahan, 2. Sudut pandang, 3. Cara pendekatan, 4. Gaya bahasa dan tulisannya. Baik-baik ulasannya pesan saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Femi. Dilanjutkan kepada presentator selanjutnya, Dea Atas. Pada isu atau pokok persoalan dan sifatnya juga masih umum dan abstrak. Misalnya adalah isu mengenai uang prestasi. Ini adalah topiknya yang tentunya masih bersifat umum. Pelanggaran perjanjian terhadap apa masih belum jelas. Oleh karenanya, tadi dikatakan bahwa topik masih bersifat umum dan abstrak. Sehingga langkah selanjutnya untuk membuat skripsi setelah diketahui topiknya adalah membuat judul skripsi. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa judul merupakan perwujudan spesifik dari topik. Topik merupakan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyimpan maksudnya. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber penentuan topik, misalnya pengalaman, keluarga, karir, alam sekitar, masalah masyarakat, kebudayaan, ilmu pengetahuan, cita-cita, dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Saudari Dea. Dilanjutkan oleh Saudari Rahman. Kepada Saudari Rahman, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada salah rumusan topik. Yang pertama, topik harus menarik perhatian penulis. Yang kedua, topik harus diketahui oleh penulis. Topik yang dipilih sebaiknya yang pertama tidak terlalu baru, kedua tidak terlalu teknis, yang ketiga tidak terlalu kontroversial. Selanjutnya ada judul. Apabila topik dan tema sudah ditentukan, maka selanjutnya penulis merumuskan judul karya tulisnya. Judul yang dirumuskan sifat tentatif karena selama proses penulisan ada kemungkinan judul berubah. Rumusan dalam penelitian tidak jarang dianggap sebagai suatu hal yang remeh. Hal itu mungkin disebabkan oleh karena bagi beberapa pihak masalah tersebut merupakan pekerjaan yang agak sulit untuk dilaksanakan. Selanjutnya saya Andika Rahman. Dilanjutkan oleh presentator terakhir, yakni Saudara Purnama Jaya. Kepada Saudara Purnama Jaya, Baiklah, terima kasih kepada moderator. Oke, di sini saya akan jelaskan faktor-faktor merumuskan judul. Nah, di sini ada beberapa faktornya.
yaitu yang pertama adalah judul hendaknya relevan dengan tema dan bagian-bagian dari tulisan tersebut. Dan yang kedua, judul menimbulkan rasa ingin tahu seorang lain untuk membaca tulisan tersebut. Dan yang ketiga yaitu judul tidak mempergunakan kalimat yang tidak terlalu panjang. Dan yang terakhir yaitu judul harus memiliki independent variable dan dependent variable. Dan juga berikutnya itu jadi kalau hendak merumuskan suatu judul penelitian, maka sebaiknya judul tersebut itu yang pertama itu menggambarkan secara sederhana, yang kedua judul penelitiannya sebaiknya dirumuskan secara singkat, dan yang ketiga perlu diperhatikan penggunaan gaya bahasanya, dan yang terakhir itu tidak perlu dipergunakan kata-kata atau istilah-istilah ataupun ungkapan-ungkapan yang mengandung kiasan-kiasan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang faktor-faktor merumuskan judul, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Jaya sebagai presentator terakhir. Kepada teman-teman, kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan apa perbedaan topik dalam kalimat dengan topik dalam wacana. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan pertanyaan kepada dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana kriteria topik, tema, dan judul yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi dari kelompok 5. Izin bertanya. Coba jelaskan mengapa pentingnya tema, topik, dan judul dalam sebuah karangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara membuat tema yang baik? Kepada teman-teman, kami persilakan untuk menambah pertanyaan satu lagi karena jumlah presentator kami terdapat 5 orang. Baik, kepada teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawati dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa saja langkah-langkah dalam mendesain sebuah topik judul penelitian? Terima kasih. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk bertanya. Kami dari kelompok 4 ingin meminta izin untuk meminta waktunya sebentar untuk mencari jawaban. Terima kasih. Baik, kepada saudari Indi, pertanyaannya akan dijawab oleh saudari India. Kepada jelaskan apa perbedaan topik dalam kalimat dan topik dalam wacana. Perbedaan topik, kalimat, dan topik wacana yaitu topik kalimat biasanya yang membedakan subjek sebagai topik dan predikat sebagai komen. Misalnya, Adi sebagai topik atau subjek, sedangkan berlari sebagai komen atau predikat. Topik wacana adalah proposisi yang menjadi bahan utama pembicaraan atau percakapan dalam suatu dialog. Pembicara dapat berbicara tentang satu topik tertentu, dua topik yang berbeda, satu topik yang dibagi dan dibicarakan oleh dua atau banyak pembicara disebut sebagai topik tunggal. Misal, di sini bisa dilihat percakapan antara Ade dan Joko. Pada percakapan tersebut, Ade dan Joko berbagi dan berbicara tentang satu topik, pergi ke Parang Tritis. Joko hanya mengikuti pembicaraan Ade. Topik bias berubah bila masing-masing pembicara menceritakan pengalamannya. Dalam konteks seperti ini akan muncul topik ganda. Misal Joko memberikan reaksi terhadap pembicaraan Ade. Masing-masing pembicara saling berbagi cerita dan pengalaman sendiri-sendiri. Hal inilah yang menyebabkan percakapan mereka tetap berjalan lancar dan koheren. Baik, kepada saudari Indra, apakah sudah paham dengan jawaban? Baik, terima kasih. Insya Allah jawabannya bisa dipahami. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Ana akan dijawab oleh saudari Dwi kepada saudari Dwi. Baiklah, bagaimana kriteria topik, tema, dan judul
kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Yesi akan dijawab oleh saudara Andika Rahman. Kepada saudara Andika Rahman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yesi dengan pertanyaan bagaimana cara membuat tema yang baik. Yang pertama, pilih tema yang telah Anda kuasai dengan sebaik mungkin. Yang kedua, pilih tema yang menarik. Yang ketiga, bahan-bahannya bisa dengan mudah didapatkan. Pada saudari Yesi, apakah sudah jelas jawaban dari saudara Andika Rahman? Baik, sudah jelas dan terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari saudari Siti akan dijawab oleh saudara Jaya. Kepada saudara Jaya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti, yaitu pertanyaannya adalah langkah-langkah dalam mendesain sebuah topik judul dalam sebuah penelitian. Itu ada 8. Yang pertama itu disesuaikan dengan topik penelitiannya. Yang kedua, melihat referensi dari judul penelitian terdahulu. Yang ketiga, temukan latar belakang masalah. Keempatnya, tentukan sumber data yang diambil. Kelimanya, fokus pada sasaran yang dituju. Dan keenamnya, mengembangkan penelitian yang sudah ada. Dan yang ketujuh, merumuskan judul penelitian. Dan yang terakhir, harus menerapkan judul yang baik dan benar. Saya rasa cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah saudari Siti sudah paham dengan jawaban dari saudara Jaya? Baik, insya Allah bisa dipahami. Baik, itulah tadi presentasi dari PPT kami yaitu tema, topik, dan judul. Kepada teman-teman yang sudah bertanya, kami ucapkan terima kasih, dan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk mengikuti presentasi hari ini juga terima kasih. Kami dari kelompok 4, apabila ada kekurangan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.